Kita dituntut untuk senantiasa bersikap baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan ketaatan, mengerjakan perintah, meninggalkan maksiat dimanapun kita berada. Baik di kampung halaman kita, Allah yang kita sembah ketika kita di kampung halaman kita itu sama Allah Tuhan kita juga yang ketika kita berpergian. Maka dimanapun, intinya dimanapun kita berada, di tempat kerja, di rumah, di masjid atau di pasar, kita dituntut untuk senantiasa berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita dapatkan, kunci yang pertama dan yang paling utama ketika kita ingin sukses kehidupan kita, dunia maupun akhirat kita, yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan ketakwaan itu dimanapun kita berada. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun, baik ketika kita ramai maupun ketika sendirian di kamar kita. Allah tahu engkau ngapain, Allah tahu kita berbuat apa. Maka hadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wa zumratul mukminin sedang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian kunci yang kedua yang dapat mensukseskan kita, menghantarkan kita kepada kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat, yaitu berdasarkan hadis Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan maksiat, dosa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ketaatan atau perbuatan baik tersebut akan menghapuskannya. Dari kalimat ini ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud kalimat al-hasanah di sini? Wa atbi'il hasanata tamhuha, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk, perbuatan dosa, perbuatan maksiat dengan al-hasanah, niscaya dia akan menghapuskannya. Ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat menafsirkan tentang kalimat al-hasanah di sini. Ada yang mengatakan al-hasanah di situ maksudnya taubat, yaitu apabila seseorang berbuat maksiat kemudian dia bertaubat, niscaya kemaksiatan tersebut dihapus oleh taubatnya. Ini salah satu pendapat ulama kita berdasarkan beberapa hadis. Yang pertama, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik yudhibna sayyiat, yaitu taubat dapat menghapus kesalahan. Ketika seseorang bertaubat dari kesalahan, seperti dia tidak berbuat kesalahan tersebut. Kemudian dalil berikutnya yang dipakai oleh pendapat yang pertama itu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, at-taibu minadz dzanb kaman la dzanbalah. Seseorang yang bertaubat, maka seolah-olah dia tidak berbuat dosa tersebut, dihapuskan dosanya. Kemudian di antara pendapat makna kedua dari sabda Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, yang dimaksud adalah dengan melakukan perbuatan baik, beramal soleh apapun itu, maka dosa kita dapat dihapuskan. Ketika seseorang berbuat maksiat, berbuat dosa, kemudian dia berbuat amal soleh, berbuat sholat, berzikir, beristighfar, berpuasa, itu amalan-amalan baik tersebut dapat menghapuskan dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-salawatul khams, wal jum'ah ilal jum'ah, wa ramadhan ila ramadhan, mukaffiratun lima bainahunna. Kata Nabi SAW, sesungguhnya solat yang 5 waktu, kemudian solat Jumat dengan Jumat berikutnya, puasa Ramadan dengan puasa berikutnya, mukaffirat. Hal tersebut dapat menghapuskan dosa di antara keduanya selama dia tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Ini di antara penafsiran para ulama yang menjelaskan tentang kalimat al-hasanah di dalam sabda Nabi SAW. Maka janji Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang berbuat maksiat, dan kita semua sepakat manusia pasti berbuat maksiat, manusia pasti pernah berbuat dosa, terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Akan tetapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita, memberitahu, membimbing kita agar dosa kita dapat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya ikutilah perbuatan dosa itu dengan kebaikan. Tatkala kita merasa berbuat dosa, istighfar, bertaubat, dan berbuat amal soleh. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik ataupun taubat, niscaya dosa tersebut dapat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah.